Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang benar janjinya, yang akan menolong kita. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan tercurahkan kepada junjungan Nabi yang sesudahnya tidak ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Fatimah. Saya seorang mu'alaf, di mana dulu saya adalah agama Kristen, kemudian masuk Islam, dan alhamdulillah juga menjadi Islam yang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa zikir ilahi yang dirahmati Allah, kali ini kami akan memberikan yaitu amalan dan pengalaman, dan alhamdulillah sekali kita bisa bertemu di hadapan Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan semoga yang memiliki hutang terbayar dengan lunas barokah daripada amalan ini. Namun sebelum lanjut video ini, dengan kerendahan hati tolong bantu channel ini yang kecil ini dengan like, subscribe, dan terima kasih Anda yang sudah like dan subscribe. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezekinya. Yaitu saya mendapatkan pengalaman yaitu sholat tasbih. Baru masuk Islam itu saya mengikuti jamaah sholat tasbih, di mana sholat tasbih itu banyak keutamaan. Yang pertama yaitu Allah senang mendengar bacaan tasbih karena puji-pujian dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua, setiap engkau mengucap salat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu di surga engkau menanam satu pohon kurma. Dan selanjutnya keutamaan lainnya yaitu kalau engkau dalam keadaan susah ekonomi, kesulitan, tidak banyak uang, sudah kerja keras setengah mati, sudah kerja keras dari pagi hingga malam hari, masih tidak mencukupi untuk mencukupi segala kebutuhannya. Dan untuk itu marilah engkau buktikan, praktekkan dengan sholat tasbih. Pada awalnya saya sholat tasbih itu berjamaah. Suatu saat saya hijrah dari Pasuruan ke Jember karena ada corona, usaha menurun, saya sudah tua, saya tidak mencari dunia semaksimal mungkin, tapi saya ingin cari ketenangan dengan banyak ibadah, dengan banyak berpikir, dengan banyak puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena bekal mati saya hanya itu. Jadi mu'alaf, saya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hari saya itu berobat karena takut ke dokter, dan kok melihat ada rumah itu ramai, banyak sekali. Saya kira pembagian BLT, ternyata di situ pengobatan. Dan disitulah pagi-pagi itu jam 5 itu banyak yang daftar, padahal bukanya itu jam 6. Kemudian saya mencoba ke situ karena referensi dari tetangga saya cepat sembuh kalau berobat di situ. Berjalanlah saya ke sana dan ketemu. Saya masuk, diperiksa, saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ini di rumah dikejar uang. Bukan uang yang mengejar ibu, tapi ibu dikejar uang. Apa rahasianya ibu ini? Seorang perawat tapi suksesnya Masya Allah. Setiap kena pegang tangannya itu sembuh. Disitulah setiap ada kebaikan saya bertanya, apa yang menjadi rahasia ibu itu? Maaf, saya setiap malam tidak melewatkan sholat malam. Maksudnya Bu, sholat malam itu banyak Bu. Saya kan ya sholat malam ibu, tahajud, hajat, tobat. Itu Bu, saya tidak melewatkan sholat tasbih katanya. Dan di situ, oh ibu sholat tasbih tidak jamaah ibu? Tidak ibu, saya sholat malam itu setelah tahajud apa semua, saya sholat tasbih. Memang kalau sholat tasbih di malam hari itu dilakukan 2 rakaat 1 salam, tapi apabila dilakukan di pagi hari, siang hari harus 4 rakaat 1 salam. Saya heran, sholat tasbih kok tidak pakai di jamaah. Saya bilang gitu, kan biasanya banyak setan karena lama ucapkannya, yaitu 2 rakaat itu 150 tasbih. Kemudian tidak ibu, saya selalu melakukan sendiri. Begitu jawabnya. Dan setelah kepulangan saya dari berobat itu, saya minum obatnya, alhamdulillah sembuh. Kemudian saya apa yang menjadi ijazahnya ibu kesehatan itu saya praktekkan terus. Saya praktekkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu berdiri pertama sesudah Al-Fatihah surat bacalah itu pertama 15 kali, rukuk 15 kali, kemudian berdiri lagi 15 kali, sujud setelah Robial A'lam 10 kali. Yang 15 bedanya hanya di berdiri. Dan kalau Anda ingin mempraktekkan, cobalah tutorial surat tasbih di YouTube. Dan alhamdulillah saya itu memang senang dengan amalan-amalan itu. Jadi saya tidak terasa barokah dari sholat tasbih itu. Allah memberikan saya mobil Pajero. Jadi saya tidak bohong, apa adanya. Diberikan Allah, dari mana rezeki yang tiada disangka-sangka, dari mana daftarnya. Ini buktinya saya sholat tasbih. Dan sesudah itu memang saya memiliki istiqomah. Setiap habis subuh saya lakukan sebelum aktivitas yang lain. Yang pertama saya adalah membaca surat Yasin setelah habis subuh.
Setelah membaca surat Yasin habis subuh, saya baca surat Al-Kahfi. Di mana surat Al-Kahfi ini kalau saya baca di sini, cahaya saya sudah ada di depan. Saya kalau diberikan ijazah kebaikan saya tidak pernah nawar, tetapi saya lakukan karena saya mempercayai ilmu langit dan ilmu bumi. Kalau ilmu ini logika yang jalan. Kalau ilmu langit, Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan rezekinya, yang berlimpah-limpah tanpa susah payah dan barokah. Itulah barokah kalau kita sungguh-sungguh memiliki keimanan yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna itu? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa ala tatati khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang berpegang teguh kepada syariat-syariatnya. Agama Islam adalah agama perdamaian dan janji Allah itu hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Allah yang kekal, Allah yang hidup selamanya. Kemudian hakul mubin, janji Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Nabi kita, Muhammad shadiqul wadil amin, yang mesti dijawab oleh Allah setiap doa kita. Mengapa doa itu tidak bisa dijawab? Karena satu, mungkin belum waktunya Allah memberikannya. Andai kata engkau berdoa langsung dijawab, minta harta dikasih harta, menjadikan sombong masuk neraka. Semua ada waktunya. Kalau engkau belum dijawab, berarti itu Allah senang melihat engkau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah karena punya hajat. Engkau berpuasa, engkau menangis di hadapan Allah. Itu Allah senang melihatnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, seperti pohon yang baru ditanam belum memiliki akar. Kalau akarnya sudah kuat, itu seperti manusia. Kalau engkau istiqomahkan seperti itu, maka Allah akan mengabulkan engkau. Apa yang menjadi hajat engkau? Anda ingin kaya, Anda ingin punya anak, ingin punya apapun, bahkan harta yang sebanyak-banyaknya diberikan oleh Allah. Karena engkau sudah istiqomah. Seperti orang itu kalau sudah istiqomah, itu kuat keimanannya, ketauhidannya kuat gitu. Dan setelah dikabulkan oleh Allah, engkau lebih giat, lebih kerja keras dengan Allah.
dan tidak ingin tidak ingin sombong begitu. Terima kasih pemirsa Dzikir Ilahi yang dirahmati Allah. Kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat dunia akhirat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tulis qabiltu di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.